pagi, ibu-ibu, bapak. Terima kasih, selamat datang. Sudah menghadiri pelatihan dengan tepat waktu. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama agar pelatihan kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya kita absen dulu ya. Saya akan membagikan kertas absen nanti di paraf dan dikembalikan nanti sesudah pelatihan. Sambil ibu-ibu bapak mengisi absen, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haryati Kodiat, tapi dipanggil aja Yanti. Dan saya berterima kasih, saya bertempat tinggal di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat. Pendidikan terakhir saya S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Jakarta. Pengalaman kerja saya berkarir di perbankan selama kurang lebih 33 tahun. Dan kebanyakan memang menangani bagian operasional, terutama transfer dana yang lama itu sekitar 22 tahun di Deutsche Bank. Jabatan saya terakhir di bagian di Direktorat Kepatuhan di Bank DBS menangani AML telepon. Saya cantumkan juga alamat email saya dan nomor WA, tolong dicatat supaya nanti jika ada keperluan untuk bertanya setelah pelatihan ini silahkan menghubungi saya lewat WA. Catat ya ibu-ibu bapak. Oke. Sebelum kita mulai juga masuk ke materi mengenai tata tertib dari pelatihan ini, ya diharapkan ibu-ibu bapak tepat waktu untuk hadir di pelatihan, kemudian juga menjaga ketenangan, mohon dimatikan, dinonaktifkan HP-nya, dan juga tidak meninggalkan ruangan kalau tidak urgent. Tapi kalau memang urgent, mesti ada panggilan telepon maupun ke kamar kecil, ya silahkan angkat tangan juga untuk bertanya. Setuju ya, sepakat ya ibu-ibu? Terima kasih. Juga untuk tempat atau lingkungan kerja, sebagaimana ketahui, toilet atau kamar kecil ada di luar di sebelah kiri. Hati-hati kalau lantai basah nanti licin, dan juga di sekitar ruangan ini hati-hati juga kalau ada kabel yang berserakan, supaya menghindari kejadian yang tidak mengenakan. Juga diharapkan menjaga kebersihan dan kerapihan. Selanjutnya, mengapa ada pelatihan ini? Oke, pelatihan ini mendukung standarisasi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang sistem pembayaran. Sebagaimana ibu-ibu dan bapak tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali bank-bank dan lembaga keuangan yang bukan bank yang menjalankan sistem pembayaran, dan masing-masing bank-bank tersebut atau lembaga tersebut mempunyai prosedur atau proses yang berbeda-beda, kan? Maka dari itu SKKNI mengharuskan ada standarisasi supaya kompetensi meningkatkan dan standar kompetensi dari sumber daya manusia pelaku sistem pembayaran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga SPPUR yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia itu terdapat 7 bidang, dan salah satu bidangnya adalah transfer dana. Nah, dalam pelatihan ini kita fokus salah satu unit kompetensi dari transfer dana, yaitu melakukan supervisi atas pemrosesan transaksi transfer kredit dan transfer debit. Oke, untuk selanjutnya untuk jasa, nah ini judul pelatihan kita pada saat ini ya, pada hari ini, cara melakukan supervisi atas pemrosesan transaksi kredit dan transfer debit.
Untuk detailsnya lebih detail lagi, unit kompetensinya ada nomornya 66 SPP 010042. Ini berdasarkan SKKNI, yaitu melakukan supervisi atas pemrosesan transaksi transfer kredit dan transfer debit. Sedangkan elemen kompetensi adalah melakukan supervisi atas kegiatan pemrosesan transaksi transfer kredit atau transaksi transfer debit. Dan KUK-nya 1.1 kegiatan pemrosesan transaksi transfer kredit dan transfer debit disupervisi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ada pertanyaan ibu-ibu Bapak sampai sini? Oke. Sekarang ke tujuan. Jadi yang transfer debit transfer debit nanti Bu Wita kita akan bahas di selanjutnya. Tujuan pelatihan. Nah, setelah selesai pelatihan ini diharapkan ibu-ibu dan bapak dapat menjelaskan cara melakukan supervisi kegiatan pemrosesan transfer kredit dan transfer debit. Dan manfaat pelatihannya, setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan cara melakukan supervisi atas kegiatan pemrosesan transfer kredit dan transfer debit. Oke, kita sekarang lanjutkan ke materinya lebih detail lagi ya ibu-ibu. Nah, untuk menjalankan supervisi kegiatan pemrosesan transfer kredit dan transfer debit, kita juga harus tahu dong apa sih transfer kredit dan transfer debit. Ya. Jadi transfer kredit itu bagaimana yang ada di ibu-ibu dan bapak bisa lihat, kegiatan pembayaran sejumlah dana dari nasabah pengirim kepada nasabah penerima seperti yang disebutkan dalam perintah transfer kredit atau transfer dana. Nah, jadi transfer kredit itu juga bisa disebut transfer dana. Jadi kalau orang bilang transfer kredit sama juga dengan transfer dana. Nah, perintah untuk pembayaran kepada nasabah pengirim dan nasabah penerima itu memanfaatkan jasa bank atau lembaga bukan bank melalui infrastruktur, menggunakan infrastruktur yang punya Bank Indonesia, yaitu BI Fast, BI RTGS, dan SKNBI. Nah, dalam hal transfer dana layanan SKNBI yang tercakup di dalamnya adalah transfer dana dan transfer pembayaran reguler. Nah, sebaliknya dengan transaksi debit, itu kegiatan penagihan sejumlah dana dari pihak yang menerima pembayaran kepada pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran. Itu transfer debit. Dan infrastruktur yang digunakan adalah sarana dari SKBNI dan layanan yang disediakan oleh bank. Nah, untuk transfer debit dalam layanan SKBNI yang tercakup di dalamnya adalah layanan clearing warkat debit dan layanan penagihan reguler. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Bu Mita. Maksudnya layanan clearing warkat debit itu apa ya? Jadi warkat debit itu bisa bilet giro atau cek atau nota debit yang di-clearingkan. Sudah cukup? Ya. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, seperti yang tadi disebutkan, infrastruktur yang digunakan yang dimiliki oleh Bank Indonesia adalah BI Fast, BI RTGS, dan SKNBI. Apa sih definisi masing-masingnya? Apa sih perbedaannya? Nah, BI Fast dan BI RTGS itu sama-sama transfer dana elektronik yang settlementnya seketika, bertransaksi per individual. Bedanya apa? Bedanya BI Fast itu untuk transaksi retail nominal kecil dan RTGS untuk nominal besar. Jadi ada batasannya. Sedangkan SKBNI, SKN itu sistem clearing, jadi transfer dana dan clearing berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik.
Nah, jadi kalau cek yang tadi ditanya oleh Bu Gita, cek bilet giro, nota debit itu diproses melalui SKNBI, namanya clearing debit. Selanjutnya, mengenai topik hari ini supervisi pemrosesan kegiatan transaksi transfer kredit dan transaksi transfer debit. Caranya bagaimana? Jadi proses supervisinya bagaimana? Nah, ini ada 3 proses yang perlu diingat. Sebagai supervisor, jadi sebagai penyedia, kita harus memastikan proses validasi perintah transfer kredit dan atau perintah transfer debit. Jadi harus memastikan proses validasi itu sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku. Apakah perintah transfernya itu sudah lengkap atau belum, atau valid atau tidak. Itu. Kedua, memastikan proses penerusan perintah transfer kredit, transfer debit. Nah, proses penerusan ini memastikan bahwa perintah dari si nasabah pengirim sudah diteruskan, entah itu melalui infrastruktur RTGS, SKN, atau BIFAS, nah itu sudah diteruskan. Nah, di sini juga proses penerusan ini dipastikan untuk sudah dikirim kepada nasabah penerima, juga pada saat itu dipastikan nasabah pengirim sudah didebet rekeningnya. Nah, kalau misalnya pada saat didebet rekening tidak ada dananya, itu proses penolakannya pun sudah harus dipastikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, proses administrasi laporan transaksi transfer kredit dan transfer debit. Nah, ini harus kita sebagai supervisor penyedia harus memastikan proses laporan tersebut ditata usahakan. Untuk apa? Kira-kira salah satu contohnya yaitu rekonsiliasi, ibu-ibu. Ya, rekonsiliasi di akhir hari itu kita perlu laporan ditata usahakan. Dan juga mungkin bisa juga untuk sebagai bahan laporan kepada manajemen kalau diperlukan atau kepada regulator. Ya. Dan laporan tersebut juga harus dipastikan proses pengarsipannya juga dipastikan sudah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, selanjutnya, nah ini juga diatur di SKKNI, sikap kerja dalam melakukan supervisi proses transfer kredit dan transfer debit, yaitu teliti, disiplin, bertanggung jawab, kepemimpinan dan berpikir analitis. Kira-kira Pak Bimo, kalau kepemimpinan itu bagaimana contohnya? Kepemimpinan itu kalau yang biasa kita lakukan itu kan leader ya. Leader itu biasa kita lead by example atau memberikan contoh kepada tim kita. Artinya kita bukan seorang bos yang hanya menyuruh-nyuruh saja. Jadi ya, kita harus memberikan contoh kepada tim kita agar tim kita juga dapat melakukan proses kerja sesuai dengan visi misi perusahaan. Ya, ya betul. Terima kasih. Oke. Sedangkan kalau misalnya berpikir analitis, gimana dalam melakukan proses supervisi ini, Bu Wita, kira-kira menurut pandangan Bu Wita? Jadi setiap proses itu kita harus analisa dulu, analisa apakah ini memang sesuai dengan proses dan prosedur dan policy dari bank atau regulator. Ya. Sebelum melakukan kegiatan. Betul. Terima kasih. Ya, jadi kita juga sebagai penyelia nggak hanya operator sudah menjalankan, tapi kita juga harus teliti, ya kan, harus melihat semuanya, berpikir analitis, apakah sudah benar jalannya. Oke, terima kasih kita Pak Bimo. Apakah ada pertanyaan dari materi yang disampaikan? Selanjutnya, jadi kesimpulannya, setelah mengikuti program pelatihan ini, dapat disimpulkan bahwa peserta, ibu-ibu dan bapak, dapat menjelaskan cara melakukan supervisi atas kegiatan pemrosesan transaksi, transfer kredit dan transfer debit ini. Nah, kalau udah paham, coba aplikasinya.
Pak Bino, jelaskan proses supervisi atas kegiatan pemrosesan transfer kredit, transfer debit yang seperti tadi kita sudah bahas. Oke, baik. Ada Jadi, 3 proses yang kita harus pastikan kan ya. Oke, baik. Yang pertama adalah proses validasi, Ya. yaitu perintah transfer kredit dan atau perintah transfer debit. Ya. Lalu yang kedua adalah proses penerusan, yaitu perintah transfer kredit dan atau perintah transfer debit. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah proses administrasi, yaitu laporan transaksi transfer kredit dan atau transaksi transfer debit. Terima kasih, betul sekali. Kalau itu sudah pada paham semua nih, kita lanjutkan dengan evaluasi ya. Ini ada pilihan ganda 2 dan ada 1 melengkapi. Silakan ditulis jawabannya. Saya kasih waktu 2 menit ya, cukup kan? Ini dikit banget nih, kurang banyak sebetulnya. Oke, saya kumpulkan. Ya. Terima kasih. Nah, kemudian selain itu ada tugas tambahan nih, ya, supaya lebih memperdalam lagi buat ibu-ibu dan bapak. Jadi tugas tambahannya adalah buatlah penjelasan mengenai jenis-jenis perintah transfer. Jadi ada 2 jenis perintah transfer, yaitu transfer dana domestik dan transfer cross border, yaitu transfer dana lintas batas negara. Jadi tolong dijelaskan di format MS Word. Ini masih lama kok, dikumpulkan hari Senin tanggal 5 Agustus, paling lambat sebelum jam 12 ya, melalui email yang sudah tertera. Mohon dicatat ibu-ibu bapak. Ada pertanyaan kalau kurang jelas dengan tugas tambahan? Tidak ada ya. Ya, sekian pelatihan hari ini. Sebelum kita meninggalkan ruangan, mari kita doa bersama, doa penutup. Menurut kepercayaan masing-masing. Ya. Berdoa dulu. Doa selesai. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya senang sekali dengan partisipasi dari ibu-ibu dan bapak, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga komentar-komentarnya. Semoga apa yang sudah disampaikan mudah dimengerti, bisa diaplikasikan dalam pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu.